Pemirsa, seberapa besar peran tim investigasi independen jika dibentuk oleh pemerintah dalam mengungkap aktor utama di balik demonstrasi yang berakhir dengan rusuh atau kerusuhan pada akhir Agustus lalu? Kita membahasnya bersama dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa sekaligus mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Selamat malam Pak Lukman, Bang Hendarsam. Selamat malam ya Pak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, Gerakan Nurani Bangsa mendorong dibentuknya tim investigasi independen. Apa alasannya? Benarkah dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab sekaligus menurunkan gejolak publik, Pak Lukman? Ya, apa alasannya pembentukan tim investigasi independen ini? Karena kerusuhan, demonstrasi yang lalu kemudian melahirkan kerusuhan, yang kami menyebutnya sebagai Prahara Agustus itu menimbulkan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah. Karena di tengah-tengah warga masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat yang lain mengekspresikan hak aspirasinya yang awalnya damai-damai saja, lalu kemudian muncul tindakan-tindakan anarkis, ada perusakan, ada pembakaran, bahkan ada penjarahan gitu. Nah, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bersama itu yang lalu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan satu kepada yang lain. Siapa di balik itu semua? Mengapa terjadi anarkisme seperti itu? Dan karena seperti itu maka lalu kemudian investigasi yang menyeluruh yang mampu mengungkap secara tuntas peristiwa Prahara Agustus itu menjadi keniscayaan. Supaya pertama kita lalu kemudian mengetahui apa sesungguhnya peristiwa itu, apa latar belakangnya, dan siapa-siapa mereka-mereka yang terlibat yang karenanya harus dibawa ke proses hukum karena ini adalah negara hukum. Dan yang kedua, dengan kita mengetahui latar belakang, faktor-faktor penyebabnya, maka harapannya lalu kemudian di kemudian hari peristiwa seperti itu tidak akan terulang lagi. Semua kita harus belajar dari pengalaman buruk dari Prahara Agustus itu. Jadi urgensi dan relevansi adanya tim investigasi yang independen ini menjadi keniscayaan, menjadi kebutuhan semua kita, tidak hanya masyarakat sipil, tapi juga pemerintah dan semua kalangan. Karena semuanya lalu kemudian terkena tuduhan-tuduhan itu. Mahasiswa dituduh melakukan anarki, aparat penegak hukum kita, kepolisian kita juga seperti itu, TNI kita juga seperti itu, pemerintah kita juga mendapatkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Semua kita, sementara tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar, setidaknya tidak atau belum bisa dibuktikan kebenarannya. Maka negara bertanggung jawab untuk membentuk adanya tim atau komisi yang menjalankan fungsi investigasi secara mandiri, secara independen. Karena ini adalah tanggung jawab negara. Demikian. Baik, tetapi sudah ada 6 lembaga HAM yang sudah dibentuk, membentuk tim mencari fakta, kemudian proses hukum juga sedang berjalan saat ini, Pak Lukman. Kenapa masih perlu pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen ini? Mampukah punya kekuatan sampai menginvestigasi secara menyeluruh? Ya, saya pikir baik-baik saja ya. Komnas HAM bersama lembaga-lembaga yang lain, ada lembaga LPSK, ada Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan banyak yang lain yang lalu kemudian membentuk tim investigasi seperti itu. Dan mereka tentu akan fokus pada hal-hal yang terkait secara langsung dengan hak asasi manusia. Sementara aspirasi masyarakat sipil dan kami di Gerakan Nurani Bangsa melihat ini tidak hanya semata perkara hak asasi manusia saja, tapi juga banyak hal di luar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kewenangan. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah, kami khawatir tim ini hanya berujung pada rekomendasi. Misalnya apakah
tim Komnas HAM ini memiliki hak sapena. Jadi hak untuk bisa tidak hanya mengundang tapi menghadirkan seseorang atau pihak-pihak yang dimintai keterangannya dengan paksa. Artinya hukum memberikan kewenangan kepada tim atau komisi investigasi independen ini untuk bisa melakukan hak-hak yang biasa dilakukan pada tahapan penyidikan. Jadi karena ini tim bentukan presiden dan merupakan representasi dari negara, maka dalam gambaran atau dalam pikiran kami, tim ini memiliki kewenangannya nanti adalah arahnya nanti adalah pro justisia. Jadi semua temuan-temuan itu tidak hanya berhenti sebatas rekomendasi saja, tapi juga bisa ditindaklanjuti ke proses hukum, ke proses peradilan begitu. Oke. Bang Hendarsam, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukman agar tidak ada fitnah-fitnah, maka perlu ada investigasi menyeluruh oleh tim investigasi independen bentukan pemerintah? Secara spirit, basis pemikiran daripada Pak Lukman, saya sependapat sebenarnya tentang bagaimana ini supaya tidak simpang siur, tidak timbul fitnah-fitnah ya antara satu dengan lainnya. Bagaimana kita ketahui saat ini bukan hanya di media mainstream saja, tapi sampai di media sosial spekulasi itu berkembang dengan sangat liar, dan oleh karena itu tinggal bagaimana ke depan format yang tepat untuk menentukan supaya ini bisa berjalan dengan efektif dan efisien dan secepat-cepatnya. Nah, bagaimana kita sama-sama ketahui, kita harus melihatnya itu tidak secara tendensius. Bagaimana kita lihat tadi saya kerucutkan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Lukman, fitnah satu dengan lainnya, ya menuduh, contohnya ada tuduhan terhadap aparat, ya kan, terhadap aparat TNI, terhadap aparat kepolisian juga, tuduhan juga kepada mahasiswa, tuduhan juga kepada warga, ya. Nah ini yang harus dikelirkan. Bagaimana juga kita bisa mengklasifikasikan satu yang paling terutama itu aktor intelektualnya siapa, itu dulu yang paling atas, ya kan, yang mempunyai gagasan dan kerangka untuk berbuat seperti ini. Bagaimana saya mungkin dan beberapa orang termasuk mungkin Pak Lukman juga sepertinya ini tidak genuine ya gitu, sepertinya tidak genuine ya. Ada orkestrasi di belakangnya. Nah, apakah itu betul apa tidak? Nah, itu yang perlu kita juga diyakinkan. Kami juga diyakinkan, kita semua diyakinkan bagaimana ada aktor intelektualnya. Kemudian gradasi kedua ada yang menunggangi. Kan ini ada yang mengorkestrasi ya. Di pertama, kemudian ada yang menunggangi, kemudian ada yang ketiga yang ikut-ikutan. Kemudian keempat, ada yang benar-benar memang mengaspirasikan hal tersebut. Kan ini kan semua berkelindan menjadi satu. Nah ini yang harus kemudian diklasifikasikan. Nah yang kedua juga kita juga melihat bahwa korban banyak sekali berjatuhan. Dari aparat juga banyak korban yang berjatuhan. Dari demonstran juga ada korban, ya kan. Dari ojol itu, maka teman-teman ojol itu terbagi dua. Ada ojol ini bahkan yang dua korban yang saya ketahui itu dua korban ini, ya kan, tidak ikut demonstrasi, ya. Tidak ikut demonstrasi, tapi ada di tempat pada saat itu. Salah satu, kalau tidak salah ya kan, salah satu malah dikira ini adalah intel, kemudian dipukuli sehingga meninggal oleh para demonstran. Ya, apakah itu para demonstran, apakah bukan? Nah, ini kan yang harus kita lihat ya. Harus kita lihat. Nah, seperti itu. Dan oleh karena itu, tentunya pembagian klasifikasi, kemudian gradasinya itu harus jelas. Sehingga oleh karena itu, kita tidak ingin bahwa ke depannya kita melihat bahwa jangan sampai ini tim ini dibentuk untuk menyisir
salah satu target saja. Target umpamanya ke apa lembaga-lembaga tertentu atau ke orang-orang tertentu. Kita ingin bahwa proses ini berjalan direct by evidence, bahwa buktinya apa, baru disusur nanti kepada apa namanya itu siapa yang melakukan. Nah ini kan metodologinya harusnya seperti itu, bukan bahwa ada apa kecurigaan terhadap orang atau instansi atau lembaga tertentu, kemudian dicari-cari buktinya untuk mengarah ke arah sana. Nah ini yang berkembang liar saat ini, ya kan? Jadi oleh karena itu sesuai dengan ini tim investigasi kan pencari fakta, kalau kita anggap ya faktanya dulu diketemukan, baru kemudian bisa disimpulkan ini ke arah mana. Saya rasa seperti itu. Tapi Bang Hendarsam, sampai saat ini Presiden belum terbitkan Kepres sebagai langkah serius pembentukan tim investigasi. Apa yang masih ditunggu oleh Presiden? Ya tentunya mencari format yang tepat, karena kan sudah ada apa namanya 6 kementerian dan lembaga di bawah HAM yang memang tadi saya kutip dikatakan oleh Pak Lukman, ini tentunya dengan core dan sudut pandangnya, ya kan. Tim dari Kementerian Perlindungan perempuan, anak, tentunya ingin melindungi perempuan dan anak, bagaimana seperti itu. Tapi kan outputnya itu kan bukan seperti itu juga yang diinginkan. Oleh karena itu, apakah ini nanti bisa dielaborasi bersama-sama, harus pakai Kepres seperti yang mungkin sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, atau tim investigasi lain. Nah, oleh karena itu, tapi spiritnya bahwa Pak Presiden, ya, kalau yang saya kutip dan saya dengar, mungkin Pak Lukman yang lebih tahu karena ketemu langsung dengan Pak Presiden, spiritnya bahwa memang harus clear semuanya, dan bahwa basis pemikiran supaya tidak timbul fitnah kepada satu dengan lainnya antar para pihak, ya, antar anak bangsa. Oleh karena itu kemungkinan besar ya kita sepakat dengan hal tersebut. Baik. Dengan based on metodologi yang saya sampaikan tadi. Soal metodologi tadi yang disampaikan oleh Bang Hendarsam dan spiritnya harus clear, apa tanggapannya Pak Lukman? Karena jangan sampai kewenangannya kuat tetapi ada yang mengkhawatirkan menyasar ke pihak-pihak tertentu. Iya, pertama kewenangannya harus kuat karena tim atau komisi investigasi independen ini memiliki tugas yang tidak sederhana. Dia harus mampu mengungkap secara tuntas Prahara Agustus itu. Maka tidak hanya sebatas penyelidikan, tapi sampai kepada penyidikan, bahkan juga ya pro justisia, dia mampu untuk membawanya ke proses peradilan. Karenanya keanggotaan yang ada dalam tim atau komisi investigasi independen ini adalah gabungan dari semua itu, yang dibentuk dengan segala hormat, dan saya sangat bersetuju mendukung sekali apa yang telah dibentuk oleh Komnas HAM bersama lembaga-lembaga HAM yang lain, itu sangat baik. Tapi itu kan hanya representasi mereka, tidak ada penegak hukumnya, tidak ada dari pihak kepolisian yang punya kewenangan melakukan penyidikan misalnya. Sehingga kita khawatir itu hanya berhenti pada rekomendasi saja. Gitu. Sementara yang dibuat oleh, yang dilakukan oleh kepolisian seperti yang disampaikan oleh Menko Bapak Yusril tadi, itu adalah hanya pada kepolisian saja tim itu. Sementara kita tahu citra kepolisian ini kan saat ini sedang tidak baik. Terbukti mahasiswa, masyarakat sipil banyak yang mengkritik itu, sehingga lagi-lagi kami di Gerakan Nurani Bangsa memiliki kekhawatiran sebaik apapun output dari tim investigasi yang dibentuk oleh kepolisian, karena tidak ada trust atau kurang kepercayaan yang ada pada masyarakat, lalu kemudian bisa menjadi kontraproduktif hasilnya. Maka tim atau komisi investigasi independen yang kami usulkan itu hakikatnya adalah gabungan dari itu semua. Dia bekerja atas nama negara, begitu. Jadi tidak hanya berisi masyarakat sipil yang sosok-sosok yang memiliki integritas tinggi, memiliki kompetensi profesional dan juga kemandirian yang kredibel, begitu ya. Tapi juga didampingi oleh
aparat penegak hukum juga, dari pihak kepolisian, dari mereka-mereka yang memang terbiasa melakukan kerja-kerja tidak hanya penyelidikan tapi juga penyidikan. Sehingga lalu kemudian gabungan ini betul-betul mampu secara profesional melahirkan hasil dari kerja-kerja investigasinya. Jadi apa yang ada, tim Komnas HAM, tim kepolisian yang sekarang sedang bekerja, tentu kami dari Gerakan Nurani Bangsa sangat mengapresiasi, menghormati mereka bekerja, tapi itu belum cukup. Itu harus ada yang independen, yang mewakili negara untuk melakukan itu semua. Sebagai wujud trust publik dan supaya tadi outputnya atau hasilnya tidak berarti pada rekomendasi dan juga harus ditindaklanjuti ya, termasuk proses hukumnya ya Pak Lukman. Baik, mohon maaf waktu kita sudah habis. Terima kasih. Berhenti pada rekomendasi. Dan saya ingin Eva, saya ingin tambahkan lagi, misalnya sekarang ini kan masih banyak puluhan para aktivis mahasiswa-mahasiswa yang masih ditahan. Bahkan mereka mengalami tindak kekerasan begitu. Jadi dan ini banyak dikritik tidak hanya oleh mahasiswa itu sendiri, tapi juga masyarakat sipil sangat kecewa dengan adanya hal-hal seperti itu. Jadi kami tentu dari Gerakan Nurani Bangsa berharap ini segera dibebaskan, atau kalau mereka memang terbukti melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka harus ditahan, harus diperiksa, maka kami amat sangat berharap hak-hak asasi kemanusiaan mereka tidak boleh direndahkan. Mereka tidak boleh mengalami kekerasan, apalagi penyiksaan, hal-hal yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan. Jadi tetap harus dijaga dan harus dijunjung tinggi azas praduga tidak bersalah itu. Itu harapan kami. Kita nantikan keputusan Presiden terkait dengan pembentukan tim investigasi independen. Mohon maaf waktu kita sudah habis. Terima kasih tokoh Gerakan Nurani Bangsa sekaligus mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan politikus Partai Gerindra Hendarsa Marantoko sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.